Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita sehat semua. Amin. Ya. Sekarang selalu saya minta bantuan ke hostnya aja, Pak Hermansyah. Siap. Ya, Pak Herman. Siap. Silakan. Udah tampil belum, Prof? Belum. Udah tampil belum? Belum. Belum ya? Belum. Harusnya sudah ya. Tatap muka ke-8. Saya kirim 2. Ya. Itu untuk minggu depan, tapi ya saya kirim aja dulu deh untuk dibaca. Baik, belum ya? Ya, sudah. Mau dibantu, Pak Herman? Sudah. Sudah tampil belum? Sudah. 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 Di sininya udah. Sudah. Sudah, di sini juga sudah. Oke. Ini perlu saya sampaikan bahwa udah dari awal kita melihat berapa aliran dari filsafat ilmu ini ternyata panjang sekali ya. Sudahlah bicara perennialisme, bicara apa lagi? Kemudian esensialisme, masih ada lagi rekonstruktivisme. Jadi harapan saya sebagai pengajar, kalau saudara sudah mengikuti yang topik ini, saya mengharapkan para mahasiswa dapat menganalisis esensi dari karakteristik dan implikasi dari progresifme dulu. Itu harus dipahami dalam proses filsafat ilmu dengan proses pendekatan pembelajaran melalui filsafat ilmu. Jadi namanya aja sekarang rekonstruktivisme. Nah, membaca aja agak susah kita, ya kan? Tapi sebenarnya apa sih yang mau dicapai sama orang-orang ini? Saya cerita dulu sedikit. Karena kalau bahasa ini udah banyak kita temukan. Kalau ada kejadian, ada di daerah tempat kejadian perkara, TKP, apa yang dilakukan orang? Konstruksi atau rekonstruksi? Apa yang dilakukan? Ini kalau dari segi pamannya lalu lintas, terjadi kasus seperti itu atau pembunuhan, konstruksinya atau rekonstruksinya? Konstruksinya, Prof. Hah? Konstruksi. Yang mana? Rekonstruksi. Kalau saya konstruksi diulang lagi. Oh, baik. Seolah-olah yang membunuh itu, terus yang dibunuh kan udah meninggal, ada apa samarannya yang dibunuh, gimana caranya, kan banyak. Itu rekonstruksi semua. Jadi ternyata filsafat ini juga begitu. Ada yang kita sebut karena dia berasal dari bahasa Inggris reconstruct. Itu Krill itu udah paham gitu. Jadi rekonstruksi itu dia semua suatu aliran yang berusaha merombak. Nah, ini ada kata-kata merombak tatanan susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Apa yang kita lihat corak modern sekarang kehidupan kita? Sehari-hari kita lihat berada pada normal ke neo normal. Dengan neo normal ini sekarang kebijakan-kebijakan dikti dalam pendidikan Pak Menteri luar biasa sekali. Ya kan? Luar biasa sekali. Yang terakhir itu apa sekarang? Kampus apa namanya Bu Nanda? Kampus Merdeka. Bu Yunesi? Merdeka, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu semua
sudah menggunakan digital semua. Dan orang boleh mengambil beberapa mata kuliah SKS dengan bidang ilmu yang akan memperkuat hasil ilmu yang dia dapat di dalam kurikulum yang ada. Itu luar biasa sekarang. Saya hanya berharap kalau di zaman Pak Nadil ini ada terobosan-terobosan, ganti menteri nanti lain lagi terobosannya. Balik lagi ke yang lama. Bisa jadi ya. Tapi ini sudah tidak bisa ditinggalkan. Karena dikejar kita sekarang revolusi industri 4 ke 5. Jadi bagaimana bercorak modern. Modern itulah yang nanti akan dikaitkan dengan generasi-generasi yang akan datang. Jadi benar ini bahwa rekonstruksi ini dia sepaham dengan aliran perennialisme. Nah, saya mau tanya ke para mahasiswa, apa itu perennialisme? Ya, masih kan nggak perennialisme. Maka dia rekonstruktivisme ini harus kuat di perennialisme-nya. Karena apa itu perennialisme? Nah, itu mudah-mudahan sudah dipahaminya ya. Karena kalau perennialisme ini adalah paham yang memilih jalan kembali ke alam kebudayaan. Dia masih di abad pertengahan itu. Itu nggak bisa. Abad pertengahan itu kita masih nggak ada new normal seperti sekarang. Maka harus pahamin itu di belakang dulu, baru aliran ini bisa jalan. Untuk membuat sebuah konsensus, kesepakatan tentang tujuan pertama kehidupan daripada manusia. Kehidupan manusia itu kalau kita pendidik, kita harus lakukan tridharma. Kalau dia di perusahaan, mencapai visi dan misinya. Ya, nah itu yang kita lihat. Maka timbul yang kita sebut sekarang dalam rekonstruktivisme. Nah, coba kita lihat sedikit. Nah, rekonstruksi melanjutkan dari gerakan progresisme. Ini sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Dia tidak melihat ke depan. Ya, kalau kita lihat, kalau memecahkan sebuah masalah, jangan gayanya gaya model pemadam kebakaran. Kebakaran satu dikeroyok oleh mobil-mobil penggampir itu. Nah, udah padam diem, nah, tapi tidak tahu. Oh, kapan gara-garanya? Korslet apa? Nah, itu harusnya di gedung-gedung sudah diantisipasi, tidak terjadi. Tapi sampai sekarang kan masih terjadi seperti itu. Jadi saya tekankan, kenapa ini saya kasih garis-garis. Mahasiswa bisa nggak ngasih contoh dengan registrasi apa contohnya? Boleh. Nah, apa contohnya kira-kira? Tadi saya kasih penggambaran apa namanya mobil model kebakaran. Atau Anda bisa dari para mahasiswa boleh ada, cuma kasih tulis ide favorit grup apa idenya dari grup tentang rekonstruksi ini, baik yang di perusahaan, baik yang di pendidikan, baik yang di government official dan lain-lain. Siapa yang bisa ngasih contoh? Kira-kira apa? Kira-kira. Ada enggak? Ada kira-kira apa intinya? Intinya apa? Saya kasih contoh aja. Karena kita ini hidup kan nggak bisa sendiri. Kita hidup bermasyarakat. Masyarakat ada diatur oleh negara. Nah, negara ini betul-betul membangun masyarakat baru. Masyarakat baru inilah yang kita kan yang masyarakat yang pantas
dan dengan keadilan. Itu yang kita lihat kita sudah lama merdeka. Keadilan jalan enggak? Kita ingin masyarakat itu. Sekarang demo-demo kemarin di DPR, polisi disabet juga. Siapa yang salah ini? Nah, gimana? Kalau orang udah ke DPR, itu jalan terakhir dari masyarakat minta kebenaran dan keadilan. Itu contoh rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini kayaknya di tempat kita ini, di negara kita ini, kita kan diatur oleh 4 hal. Saya selalu sampaikan sama mahasiswa. Ada step. Masih ingat nggak step? Step. Negara ini diatur oleh step. Dari step itu yang paling berpengaruh P-nya di belakang. Masih ingat nggak? Mahasiswa sebentar ya. Ada ini. Masuk sebentar ya. Bentar. Saya ya. Ya, Pak Harmansyah, PPT ini yang baru atau Prof bikin sendiri? Ini yang dari Prof ini. Yang ada di share di grup itu tadi, Master Seril. Ini formatnya itu luar biasa. Ini PowerPoint ini. Bagusnya. Ibu Nanda. Selamat pagi, Bu Jenyansi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mr. Siril. Gini, Pak Arif ini nih lagi sakit ya? Iya. Asam lambung sepertinya Pak Arif itu. Iya. Itu dari UTS kemarin itu kayaknya. Iya, kayaknya UTS kemarin itu Pak Herman. Saya aja juga luar biasa ya. Begadang. Susah sekali. Iya, susah. Benar. Kayaknya hari ini bahas UTS-nya lagi kan, wah hasilnya gimana sih? Jelas Banyak baca. Saya itu Bu June nggak pernah begadang ya, semenjak UTS wajib begadang. Sama Bu Nanda, saya sampai nggak bangun dari tempat duduk. Luar biasa, Masya Allah. Iya, pernah satu hari itu nggak tidur sama sekali, Bu June langsung kerja. Kalau itu saya nggak berani. Aduh, bisa langsung sakit. Tidur sih, tapi larut, Bu. Mr. Siril gimana, Mr. Siril? Aman? Ya. Mr. Siril hari ini UTS filsafat ilmu, sorenya Mr. Siril kirim, luar biasa ya. Oh, luar biasa. Ya, banyak baca Bu. Luar biasa. Banyak baca, yang bingung juga. Apa tadi step ya, ditanya Prof tadi, step apa step? Iya, yang belakangnya P, dia bilang apa tuh maksudnya? Catatan nggak ada ya catatan ya? Saya lupa Pak Haji, beneran dah. Di catatan nggak ada ya? Apa Mr. Seril step? Step saya kurang Pak. Ya, nggak ada. Memang tidak ada di materi, tapi mungkin pas mengajar beliau nyampein gitu loh Pak. Kayaknya gitu. Nanti kalau ada yang cash bisa tahu 10 ke 24 bisa diundi. Ini Pak. Kalau dia bayar reguler, dia bayar 1 semester pakai cicilan, dicicil. Namanya 1 semester 25 juta, dicicil 3 kali, 10, 5, terus 10, 7,5, sampai dia UKS nggak lunas. Kalau ada yang mau masuk, kabarin. Pak Indro, jangan lupa buat tanggal 5 itu tanggal berapa itu Desember? Kayaknya udah mulai kuliah atau Bapak ganti Pak TK? Hah? Bukan. Kamu ini Pak Eka mengenal UTS, Bapak setelah UTS.
Struk Sionisme ini mencari kesepakatan-kesepakatan untuk dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan baru di seluruh lingkungannya, termasuk dalamnya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga apa lagi dan lain-lain. Ya, nah ini saya membaca referensi ini kayaknya sangat bagus sekali ya. Kenapa dengan demikian? Kita hanya sekarang mongdo melulu, sudah mau kebijakan lain lagi, anggota dewan buat lain lagi, aneh-aneh semua. Karena ada dari STEP tadi, politik dan hukum tadi. Coba kita kan maju mundur di politik hukum kita. Ya, maju mundur ya. Tapi kalau sudah ada kebijakan-kebijakan dikti kayaknya apa namanya, Merdeka Belajar ya Bu anu ya, Merdeka Belajar kampus Merdeka. Hampir semua universitas kan tidak setuju. Benar nggak Bu Nanda tuh yang dari ya, Prof. Karena ada mahasiswa saya dia padahal jurusan manajemen ya Prof, tapi suruh ngajarnya, apalagi yang kampus ngajarnya nggak agama Islam gitu Prof. Nah, itu nggak linear. Kecuali dia kuliah, dia dulu tamat dari MAN umpamanya. Ya, Prof. Dia masuk kuliah, entah itu kedokteran, suruh ngajar Islam, saya rasa setuju-setuju aja saya. Bukan, kan saya kebetulan dosen pembimbingnya ya Prof ya. Jadi dia kesulitan karena dia nggak punya ilmu untuk mengajar Prof. Selama ini kan kita kan kampusnya kampus bisnis ya Prof ya, entrepreneur. Ya. Dia terjun ke lapangan jadi kesulitan Prof. Nah, itu maksud saya. Kadang-kadang sekarang kita di kampus nih sekarang, 20 SKS itu sudah menjadi dasar oleh LL Dikti. Sama Dikti sendiri turunannya ke LL Dikti, boleh mengambil 20 SKS di luar untuk mendukung ilmunya tadi. Dari 20 berarti hilang dong kurikulum kita untuk mencapai seorang, kalau mahasiswa lulus dengan kompetensi ini hilang jadinya. Nah, kalau saya memang sependapat, ini sebenarnya harus dipertimbangkan kembali kalau saya. Banyak tuh pada ngeluh di kampus, ngeluh. Nah, nanti yang gitu-gitu, kalau di kondisi di masing-masing menyesuaikan saja. Ini di pendidikan tinggi jelas-jelas sekarang. Makanya kenapa ini harus begini? Kenapa begini? Karena ada juga dikirim ke 3T. 3T itu dia mau mahasiswanya, orang tuanya nggak mau melepas. 3T itu diakui nggak? Dulu ada namanya KKN. KKN itu diakui SKS-nya dulu. Diakui. Dia segalanya berteman, baru melakukan buat sebuah kegiatan dan lain-lain. Nah, silakan Anda tulis. Kira-kira ide Anda dengan topik ini, paragraf ini, kalian memilih jalan kembali mundur, kalau saya katakan mundur. Sementara kalian berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan di dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia di Indonesia kan yang pertama 3 unsurnya. Ada pendidikan, ada tenaga kerja, ada kesehatan. Itu triple itu nggak boleh hilang. Ada pendidikan tapi dia nggak bekerja. Ada pendidikan tapi dia bekerja tapi sakit-sakit. Nggak bisa. Triple kesehatan atau kesehatan masyarakat dan pendidikan dan ketenaga kerjaan itu nggak bisa lepas. Itu dia 3 sejoli seperti Tridharma. Tridharma itu kan udah jelas. Pengajaran, penelitian, dan aktivitas. Ya, silakan teman-teman buat kira-kira apa yang bisa
dilakukan. Jadi untuk itu silakan saja dicoba ditulis. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan ya. Saya tidak mau dipaksakan. Kecuali Anda membaca sebuah artikel, ternyata relevan dengan ini, Anda boleh tulis. Jadi kata kuncinya rekonstruktivisme ini lebih utama menyelamatkan umat manusia dan bangsa ini. Tunggu ke bawah sebentar. Oke ya. Suruh tunggu dulu. Berikut. Ini Anda sudah diminta kreatif sekarang. Nah, sekarang yang berikut ini, apa ini judulnya nih? Prinsip-prinsip. Nah, prinsip itu dikatakan masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Kenapa krisis? Anda jawab dengan yang tadi. Kalau yang ini balik ke pertengahan, mereka ingin maju. Nah, kenapa ingin krisis? Dalam keadilan ingin memakmurkan masyarakat ini. Jika peraturan yang ada sekarang tidak dibalik, diubah secara mendasar, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Di mana Jokowi sudah mengatakan, ke depan itu akan bicara robot. Robot aja lagi. Alumni-alumni kan dia nggak akan dapat bekerja lagi kalau nggak punya